pagi, siang, sore, atau malam, Lubis dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 yang beratasnamakan saya Aaron, saya Fasya, saya Albert, akan mewawancarai salah satu pemilik usaha F&B di Indonesia, yaitu Median Ketijan. Dan ini adalah pemiliknya. Hai teman-teman, selamat sore. Kenalin, nama saya Steven. Saya adalah owner dari Os Cafe, Os Crips, Median Kopitiam, sama Median 2.0. Oke, jadi Os Cafe itu berdiri tahun 1998 di Taman Kopo Indah 1 Blok C nomor 7. Jadi kita itu, bisnis pertamanya Os itu adalah steakhouse. Jadi kita itu sekarang kata orang, kita itu top 5 best steakhouse di Bandung dan salah satu legend di Bandung. Jadi Os Cafe, Taman Kopo itu dari Papi Mami tahun 98. Lalu Os Crips ini berawal di tahun 2016, itu aku stay di Bali, di sini tahun 2018. Lalu yang Median itu baru tahun kedua di tahun 2022 kita berdiri. Jadi kalau yang Kopo itu top 5 best steakhouse di Bandung, kalau yang ini katanya masuk ke best Crips in town. Yang Kopitiam itu Median katanya salah satu juga Kopitiam yang terbaik di Bandung. Jadi kita bergerak di F&B, food and beverage industry gitu. Berawal dari COVID sebetulnya. Jadi kalau makanan itu kan sebetulnya nggak akan kenal waktu ya. Jadi kayaknya kalau makanan itu kayaknya anytime ketika orang perlu pasti mereka akan cari makan gitu. Jadi sebetulnya ngelihat Bandung yang adalah kota kuliner, udah gitu kita sendiri juga passionnya di situ, dan ngelihat ya mungkin ngelihat marketplace ya, maksudnya F&B itu di Bandung itu kan sangat grow up banget gitu. Jadi ya akhirnya berpikir bahwa kita pengen bikin satu restoran yang makan itu daily food. Jadi makanya namanya Median itu artinya everyday gitu kan. Nah, jadi kita pengen bikin makanan yang memang makanan rumahan yang orang makan setiap hari gitu. Aku nggak bisa sebut angka, tapi Median itu kurang lebih 10.000 sampai 12.000 orang per bulan. Os Cafe Kopo 4.000 sampai 4.500 orang. Os Crips ini kurang lebih 2.500 sampai 3.000 orang per bulan gitu. Target marketnya family. Ya, sekarang kalau kita bicara Os itu dari dulu targetnya mid low masuk, mid up masuk. Karena aku punya 10 jilat tenji untuk aku bikin usaha ini. Satu, good concept, yang kedua good product, yang ketiga good quality, yang keempat good price, yang kelima good service, yang keenam good location, yang ketujuh good ambience, good finance, good marketing, sama good management gitu. Nah, dari ini digabung, kita pengen bisa masuk ke semua segmen. Jadi mahasiswa masuk dengan harga segini, family juga bisa masuk, siapapun bisa masuk gitu. Tapi memang kalau Median mostly anak-anak muda dan keluarga gitu. Sebenarnya enggak sih, semua juga sebenarnya lebih banyak segmennya ke keluarga gitu. Kalau Kopo nggak bisa dihitung karena Kopo itu berdiri di atas 3 kafling rumah, 3 plus 1 kafling rumah, jadi hampir 4 kafling rumah Kopo, dan itu harganya kan naik ya. Tapi kalau untuk buka Median Kopo ini, pinjaman aku kur waktu itu ke BRI itu pokoknya range-nya 500-an sampai 800. Tapi kalau misalnya total sama semuanya perlengkapan equipment itu hampir 1 M. Oke, Os Cafe Kopo kurang lebih 16 orang, Os Crips ini hampir sama driver aku ya, kurang lebih mungkin 10, Median itu 16 orang. Ya, itu satu. Yang kedua, struktur organisasi, kalau aku pribadi, aku leader tertinggi, di bawah aku ada adik-adik gitu. Kami berenam, aku paling besar, leader dari semua. Yang kedua, yang ketiga itu bagian production, yang keempat bagian SDM, yang kelima bagian finance, yang paling kecil bagian desain sama POS kasir gitu. Lalu setelah kami, di bawahnya setiap store ada manager, ada store manager, lalu ada head department. Jadi ada kitchen department, ada head kitchen, ada head pantry, sama ada head operational. Terus aku juga ada PA, ada personal assistant untuk bantu aku untuk mobile gitu. Aku dulu pernah berpartner, tapi sekarang kita Os ini dikelola kita sendiri dan adik kakak aja gitu loh. Jadi mungkin di tempat yang baru dia ada partner bisnis, tapi mereka
hanya kelola gedung, kita kelola kitchen dan operasional gitu. Ya, jadi yang di tempat yang baru nanti ya, yang di Sultan Agung itu kita ada maintenance juga, tapi untuk yang house pocket punya aku sendiri gitu, yang maintenance aku dan adik-adik, yang kopo itu orang tua, jadi kita family business. Jadi kalau sekarang kebanyakannya sama keluarga dia gitu. Hanya keluarga inti lebih tepatnya. Jadi keluarga inti aja. Jadi di luar keluarga inti, bahkan kalau kayak meeting gitu, pasangan-pasangan kita itu nggak bisa masuk. Jadi kita sudah di notaris, pokoknya isinya yang boleh mengelola pembagian hasil hanya kita dan adik-adik kami aja. Gitu. Aku bikin sistemnya seperti itu. Belajar dari bawah, karena nggak ada sesuatu yang instan. Gitu, satu. Yang kedua, value kamu nggak boleh uang. Ya, karena uang itu bisa mengubah kamu punya karakter, uang bisa mengubah value kamu. Yang ketiga, harus betul mulai dari nol. Aku sampai hari ini, aku nggak pernah merasa aku jadi bos. Makanya sampai hari ini, ya mungkin Aaron tahu, pasti punya usaha segala macam. Aku hari ini sampai hari ini masih taking order, aku masih bantu ngelapin meja, ya aku masih masuk ke kitchen juga untuk ngecek. Dan itu buat aku gitu loh. Ya, jadi jangan pengen instan. Even kalian punya uang, kalian harus belajar dari A to Z-nya, belajar dari bawah. Karena gini, karakter kalian, kerendahan hati kalian itu semua akan dibentuk waktu proses itu mulai dari bawah. Gitu. Kalau prinsip aku sih, kalau biarin produk yang berbicara. Ya, mungkin kalau kamu lihat Instagram aku punya banyak kenalan teman-teman centang biru, artis, pemain basket profesional, sampai ke pejabat, sampai ke istana gitu. Aku tidak pernah minta tolong mereka untuk upload di sosmed mereka, gitu loh. Tapi membiarkan produk kita yang berbicara. Kalau memang itu layak diupload, silakan upload. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Karena memang aku nggak pernah mau membangun hubungan dan jadi memanfaatkan. Gitu loh. Oh ini kenal nih, misalnya let's say sama keluarga Ahok misalnya gitu. Sampai hari ini aku makan di rumahnya, aku ngobrol sama dia, aku WA-an sama dia juga. Tapi aku nggak pernah minta tolong kayak, tolong dong upload di Instagram kalau khusus pernah makan di tempat kita apa. Jadi membiarkan orang dengan pilihannya, kalau memang layak upload silahkan, kalau enggak juga apa. Gitu. Satu, perusahaan kamu harus punya value. Yang kedua, harus punya integritas. Yang ketiga, jangan pernah kompromi sama kualitas makanan. Itu aja. Yang ketiga, yang terakhir, yang aku selalu pegang adalah berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah itu tidak menambahi apapun. Jadi istilahnya kamu harus 10% di pekerjaan kamu. Setelah kamu 10%, berkat Tuhan itu sudah langsung kita. Nah, itu aja. Ya. Jadi dari semua pertanyaannya, terima kasih Kak sudah mau meluangkan waktu bagi kita wawancara dan selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Terima kasih sudah mau menonton. Dulunya sudah terima kasih.